Halo, puji Tuhan, adik-adik semuanya, shalom. Terima kasih kakak yang sudah menyanyikan pujian. Terpujilah. Haleluya. Halo, shalom, puji Tuhan. Ya, selamat hari Minggu. Hari ini, mari siapkan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji dan berdoa ya. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan juga Alkitabnya. Ya, hari ini Kak Sangkot ingin bercerita tentang sebuah iman. Iman adalah hal yang harus kita punya di dalam takut akan Tuhan, harus punya iman ya. Jadi kalau dikatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Karena iman itu adalah percaya. Dia percaya dan taat dan setia kepada Tuhan ya. Puji Tuhan ya adik-adik semuanya. Kak Sangko pernah dengar punya teman dulu, dia selalu bilang seperti ini, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Nah, bagi Kak Sangkot itu adalah sebuah teladan yang baik. Nah, ketika Kak Sangkot punya masalah, punya problema hidup, Kak Sangkot selalu bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, gitu ya. Nah, tentu kita juga mungkin pernah mengalami masalah, ya. Walaupun kita adalah orang yang percaya sama Tuhan, ya, tapi dalam kehidupan tidak selalu mulus. Seperti lagu yang dibilang langit tak selalu biru gitu ya. Kalau nggak salah begitu ya lagunya ya. Ada yang tahu lagunya? Ya. Langit nggak selalu biru kan adik-adik. Ya, begitu juga dengan hidup kita ini. Hidup kita ini nggak selalu mulus dalam perjalanannya. Nggak selalu kita tertawa. Ada kalanya kita harus berduka. Ada kalanya kita harus menangis. Ada kalanya harus mengalami masalah, ada kalanya kita mungkin harus sakit, ada kalanya kita harus mengalami kesusahan sesaat, ya gitu ya. Ada kalanya mungkin kita harus menderita, ya. Tapi percaya yang terpenting adalah Tuhan selalu mengasihi kamu, ya. Dan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, pernah kakak tulis, mengenal Tuhan adalah berkat, tetapi orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang diberkati. Nah gitu ya adik-adik ya. Yang penting kan Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan dikenal Tuhan, maka percaya saja Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya dalam masalah hal apapun, dalam persoalan apapun. Nah, ada sebuah tokoh Alkitab yang biasanya ditolong oleh Tuhan, ya, dia itu adalah seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Mari kita buka Alkitabnya adik-adik di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Ya, kakak bacakan ya buat semua adik-adik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, adik-adik, cerita ini adalah waktu itu Daud sedang ingin berhadapan dengan seorang Goliat. Tahu ya cerita Goliat ya, dan dengan Daud ya. Daud ini badannya lebih kecil daripada Goliat. Goliat itu badannya gede ya. Makanya orang-orang Israel pada waktu itu pada takut dan gentar melihat Goliat karena Goliat badannya besar ya. Sementara Daud badannya kecil tetapi imannya besar adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga walaupun mungkin badannya adik-adik dengan kesangkut beda ya, tapi jangan pernah takut dalam kehidupan. Ya, yang penting kan iman adik-adik itu besar, jauh lebih besar daripada badannya adik-adik gitu ya. Nah, Daud pada waktu itu dia merasa tidak gentar apapun yang dialami, karena dia punya pengalaman hidup nih. Ya, pengalaman hidupnya adalah ketika di dalam pengembalaan, dia selalu ditolong Tuhan, ya.
ketika ada singa, ya seperti firman Tuhan dibilang singa dan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, singa dan beruang ya, yang ingin menerkam ternaknya Daud, ya, peliharanya Daud, ya. Lalu Daud akan menolong peliharaannya itu. Dia akan menolong dan membelanya. Nah, sehingga dia harus berhadapan dengan singa. Tetapi walaupun itu adalah singa yang ganas gitu ya, tapi Tuhan tolong Daud dan Daud bisa menang. Nah, itu ya. Wow, ada nggak adik-adik yang berani berhadapan dengan singa? Ya, macan, ya, binatang-binatang yang buas, harimau, ya. Ya, ada yang pernah ke kebun binatang dan melihat binatang-binatang tersebut, ya, makanannya itu makanan daging, bangkai, ya. Nah, tetapi Daud berkata, dulu kalau saya ditolong, kenapa tidak? Saya pasti ditolong lagi. Ya, Daud memiliki prinsip iman, Tuhan pasti menolong. Nah, ini yang ingin kakak sampaikan buat adik-adik semua tentang iman. Kakak sangkot ingin kalian memiliki iman seperti ini. Ketika ada masalah seperti saat-saat ini, ya kalian harus sekolah di rumah, harus ibadah di rumah, lewat online, lewat YouTube, ya, lewat video call, ya. Mungkin kalian tidak terbiasa dengan belajar melalui video call, tidak biasa, tapi percaya saja, ya. Kalian harus bilang, kalau Tuhan dulu memberkati saya di sekolah, saya harus sehingga saya mendapatkan nilai-nilai yang baik karena saya belajarnya lebih baik, ya. Tapi sekarang kok susah ya? Jangan pernah bilang seperti itu ya. Tapi katakan saja, Tuhan pasti menolong saya dalam keadaan seperti ini pun. Tuhan akan berikan saya hikmat, pengetahuan. Yang penting kan adik-adik mau belajar, mau berusaha, ya, sekuat tenaga kalian. Ya percaya saja Tuhan akan tolong kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak yang bijaksana. Nah, itu adik-adik, Daud memiliki prinsip seperti itu. Ya, Tuhan pasti tolong dalam perubahan-perubahan hidup, dalam hidup ini ya kita perlu Tuhan, ya. Seperti saat ini kita harus pakai masker ketika kemana-mana, ya. Jangan pernah tawar hati akan hal itu adik-adik. Ada lagi sebuah cerita adik-adik, yaitu Yusuf, ya, memiliki perubahan-perubahan hidup di dalam hidup dia. Yang tadinya dia bersama dengan orang tua, lalu tiba-tiba tidak punya orang tua. Bahkan yang paling sadisnya adik-adik, dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya loh, ya. Dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Yang tadinya dia bukan seorang budak menjadi seorang budak. Tahu ya ceritanya ya, Yusuf dimasukkan saudara-saudaranya ke dalam sumur. Nah, tetapi terakhirnya saudara-saudara menjual Yusuf kepada orang-orang Midian, ya. Dan orang-orang Midian menjual Yusuf lagi, menjadikan Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik semuanya, itu adalah perubahan-perubahan hidup di dalam hidupnya Yusuf. Sama ya, kurang lebih seperti perubahan hidup yang kita harus alami saat ini. Ya, seperti kakak bilang tadi, kita harus sekolah di rumah, video call, ya, tidak langsung bertemu lagi dengan guru, ya. Tetapi percayalah seperti Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan memberkati Yusuf, sehingga di dalam suatu pekerjaan dia dibuat selalu berhasil. Sehingga Potifar yang menjadi majikannya, yang menjadi bosnya, disayangi dan dikasihi. Nah, tetapi ada tetapinya nih adik-adik. Walaupun dia adalah orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, dia juga tidak lepas dari masalah dalam kehidupannya. Ada aja yang membuat masalah, ada aja yang mencari masalah. Ya, istri Potifar, ya, istri Potifar memfitnah Yusuf dan menuduh Yusuf mau ingin memperkosa istri Potifar. Padahal tidak, Yusuf adalah anak yang baik, ya. Tetapi pada akhirnya Yusuf dipenjarakan. Waduh, perubahan iklim, perubahan hidup, ya. Kita mungkin bisa katakan kita dipenjara sekarang di rumah, ya, nggak ke mall, ya, nggak jalan-jalan ke kebun binatang, ya. Lagi ada anak, ya, tidak bebas, tidak bisa berkerumunan ke pasar lagi, ke gereja, ya, kita sudah hidupnya seperti di penjara. Tetapi karena Tuhan mengasihi Yusuf dan dia diberkati, dikasihi dan disayangi,
oleh orang-orang yang ada di sana, terutama orang yang kepala penjaranya memberikan kepercayaan buat Yusuf. Nah, karena Yusuf adalah anak yang baik, anak yang beriman, anak yang diberkati Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, adik-adik. Sehingga hidup Yusuf diangkat juga. Dia tetap menjadi anak yang hidup ceria, hidup yang jalannya lurus, ya. Nah, adik-adik semuanya, Yusuf adalah contoh tokoh Alkitab yang seharusnya layak untuk kita teladani, kita contoh, ya. Karena adik-adik, kakak ingin sampaikan, walaupun terkadang di dalam hidup ini ada masalah, ada persoalan, tapi percayalah, persoalan dan permasalahan yang adik-adik, kesusahan yang adik-adik hadapi, susah belajar, susah mengerti dengan firman Tuhan karena video call, YouTube, ya, percayalah, Tuhan akan pasti menolong kamu, akan memberikan kamu jalan keluar. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di sana, coba kita baca dulu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, adik-adik, jadi sebesar apapun masalahmu dan persoalanmu, percaya saja Tuhan pasti menolong dan memberkati, dan Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar, ya. Haleluya. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga akan memberikan kamu kecerdasan, kepintaran dalam belajar, ya. Tuhan akan menolong kamu di dalam segala kesulitan kamu, dalam kesusahan kamu, untuk menyimak segala studi-studi kamu. Percaya saja Tuhan pasti tolong, dan imani, katakan Tuhan pasti menolong. Ya, oke, salam. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang beriman dalam keadaan situasi apapun yang kami alami. Kami boleh terhindar dari virus corona, dan ada di sekolah minggu ini semua adalah menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijaksana, dan anak-anak yang bisa menangkap segala pelajaran di dalam studi mereka, walaupun mereka harus sekolah secara online dan juga ibadah secara online, tetapi biarlah berkat Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Karena ketika Engkau menolong kami di waktu yang dulu, kami percaya juga Tuhan menolong kami di waktu-waktu sekarang, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom.